A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama maupun langkah yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan 7 lapis bumi tanpa landasan beserta isi keduanya. Dan tak lupa pula solawat beriringkan salam kita sanjung sajikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah dan dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Dan tak lupa pula kata-kata penghormatan saya dan yang saya hormati Abuya dan Umi dimanapun berada, yang saya hormati asatid dan asatidzah, dan yang saya sayangi dan yang saya banggakan akhwati jami'an rahimakumullah. Amin. Tidak usah saya memperpanjang mukadimah saya, langsung saja saya memasuki judul maupun tema, yakni perang melawan setan dan menutup jalur masuknya setan. Akhwati jami'an rahimakumullah. Allah memerintahkan kita hanya untuk tunduk kepadanya. Dengan melaksanakan ketaatan dan kepatuhan kepadanya, manusia akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah dan memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Namun dalam misinya memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah dengan predikat insan kamil, manusia dihadapkan pada musuh yang sangat luar biasa. Dia adalah setan yang terus-menerus menggoda manusia, membisikkan manusia dan mempengaruhi manusia agar malas-malas beribadah, agar berbuat zina, berbuat ingkar, berbuat maksiat dan lain sebagainya. Kalau sudah begini, manusia tidak ada ubahnya seperti binatang yang tidak mempunyai hati dan yang tidak mempunyai nurani. Akhwati jami'an rahimakumullah. Setan itu adalah musuh yang nyata. Setan itu tiada hentinya untuk menggoda manusia. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala wajib beriman dan memusuhi setan dan meminta perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memerangi setan. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Al-Fatir ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innash syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya supaya menuju kepada neraka yang menyala-nyala. Ayat di atas menjelaskan bahwasanya setan terus-menerus berupaya untuk mengajak dan menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan, sehingga manusia masuk ke dalam neraka dan menjadi penghuni neraka bersama dengan setan. Akhwati jami'an rahimakumullah. Agar kita terhindar dari godaan-godaan dan tipu daya setan, kita harus mengetahui tempat-tempat masuknya setan. Sebagaimana penjelasan Imam Al-Ghazali tentang tempat-tempat masuknya setan, yakni yang pertama, marah dan menuruti kesenangan nafsu. Yang kedua, dengki dan rakus. Yang ketiga, mencintai kemewahan. Yang keempat, bakhil dan tamak dalam
berharap. Yang kelima, tergesa-gesa dan menunda-nunda suatu pekerjaan. Nabi SAW telah bersabda, tergesa-gesa adalah sifat syaitan dan tenang adalah sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menunda-nunda suatu pekerjaan juga adalah sifat syaitan karena syaitan menyukai orang-orang yang menunda-nunda suatu pekerjaan padahal dia bisa melakukan dan menyelesaikannya dengan seketika itu. Seperti perkataan orang barat, don't wait till tomorrow what you can do today. Janganlah engkau menunda besok hari pekerjaan yang bisa engkau selesaikan pada hari ini. Adapun yang keenam, bakhil dan takut miskin. Dan adapun yang ketujuh, yang terakhir adalah berburuk sangka terhadap sesama muslim. Akhwati jami'an rahimakumullah. Amin. Oleh karena itu, jika kita mempunyai sifat-sifat salah satu dari penjelasan Imam Al-Ghazali, maka tinggalkanlah. Karena jika kita tidak meninggalkannya, maka kita akan terjerumus ke dalam neraka dan menjadi pengikut setan. Oleh karena itu, carilah jalan yang lurus yang menuju Allah dan jalan kebaikan yang telah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.